Saudara tahu tentang kodok? Yang kalau kodok itu direbus dari air yang dingin, dipanaskan sampai airnya temperatur 100 derajat, kodok itu kapan kira-kira dia akan lompat? Temperatur 60? 70? Nggak lompat, dia mati. Karena badannya kodok itu ketika kita naikkan dari 40 derajat, 50 derajat, dia menyesuaikan dirinya. Ya, ikut dia menyesuaikan temperaturnya sampai 100 derajat dia lupa dan mati. Kodok memiliki satu analogi yang sangat khusus. Ketika dia dinaikkan temperaturnya, dia langsung mati. Saya harap ketika crossway kita turn up the temp, kita juga ikut panas. Jangan kita suam-suam kuku gitu. Harapannya saudara, ketika di crossway ini kita suhunya dinaikkan dari dingin jadi hangat, situasi santai kita menjadi situasi pemberdayaan. Amin saudara. Dimuridkan. Zona nyaman kita masuk ke zona yang beresiko, ya enggak? Dulu sering kita datang ke tempat ini, apa untungnya bagi saya untuk bergabung di komunitas ini? Tapi kita berpikir ketika temperaturnya dinaikkan, apa Tuhan yang saya bisa beri untuk komunitas ini dan memuliakan nama-Mu? Dari kehendakku menjadi kehendak Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan saudara bahwa Yesus ingin memberdayakan kita. Dia ingin mengundang kita, marilah ikut aku. Tapi sekaligus juga orang yang ikut dengan dia ditantang oleh dia untuk melakukan. Jadi tidak bisa kita bersama dengan Yesus itu enak-enak gitu, damai-damai, tetapi ada tantangannya. Dan disitulah kita akan mengalami pertumbuhan. Dengan kata lain, tidak mungkin kita katakan kita pengikut Yesus bila kita tidak bersedia melakukan tantangannya. Amin saudara. Contoh ya, sebagai satu komunitas di Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, siapa yang sudah melakukan ini di tempat ini? Tapi jarang sekali kita temukan di mana satu komunitas itu kita mengaku dosa kita. Kebanyakan kita jaga image. Dosa apa yang sudah kita akui kepada yang lain? Ada baiknya saudara ketika datang ke sini, ke tempat komunitas ini, kita itu mengalami beban berat dosa, dan oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan, saya punya masalah begini, saya sudah menyakiti ini, saya sudah salah dalam melakukan ini. Sehingga ketika kita datang, beban hati kita menjadi lebih ringan. Tempat di mana kita juga bisa curhat. Ya, memang kalau kita tidak mengenal satu sama lain, itu menjadi sulit ya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi tujuan kita di sini untuk datang adalah untuk saling menguatkan. Amin, saudara. Amin. Saling mendoakan. Dan salah satu aspek dari Yakobus 5 ayat 16 ini, ketika kita saling mendoakan, saling mengaku dosa, ada kesembuhan. Karena apa? Karena dosa itu yang menghalangi kita. Bukan tangan Tuhan kurang panjang, tetapi dosa lah yang menjadi penghalang. Saudara, Yesus membuka dirinya kepada orang lain. Dia tidak saja menampilkan dirinya di depan sebagai pengajar. Jadi kalau misalnya saya sebagai pengajar, pendeta, coaching, saya berbicara ke hadapan saudara sekalian, saya hanya membuka pengajaran saya, tapi saya tidak membuka diri saya. Saya nggak hidup, makan-makan, tidur bersama dengan saudara sekalian. Tetapi Yesus, dia membuka dirinya kepada murid-muridnya. Dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yohanes, anak murid Yohanes itu datang bertemu dengan Yesus dan kemudian ditanyakan, ya, di mana kamu tinggal? Yesus katakan, marilah, lihatlah di mana saya tinggal. Jadi dia sangat-sangat terbuka, saudara. Tetapi kecenderungan kita di dalam kondisi komunitas ibadah gereja, biasanya kita jaga-jaga image-nya. Sesuatu yang beda kita tampilkan di sini, kelihatannya baik-baik, bicara kita sopan-sopan gitu ya, tetapi kalau di rumah
kita menjadi berbeda. Oleh karena itu saudara, kita perlu untuk menjadikan tempat ini tempat yang otentik, yang genuine gitu, yang asli gitu, di mana setiap orang itu bisa mengalami komunitas yang otentik, tidak pura-pura gitu. Oleh karena itu kemarin kita datang jalan-jalan minggu lalu, beberapa orang di situ kelihatannya sulit ya untuk menjaga image ya. Ya kan? Kalau kita jalan-jalan sama-sama ya kelihatan ya orangnya memang suka ngomong ya ngomong, orangnya suka makan ya makan, orangnya suka ini, jadi semuanya kelihatan. Saya percaya saudara, kita ini inklusif dan tidak menghakimi dan merayakan kisah hidup setiap orang. Ini bagian daripada value, salah satu value daripada Crossway di tempat ini. Jadi kita jadikan tempat ini di mana kita tidak perlulah jaga image, kita tidak perlulah inklusif, eksklusif, tapi kita mengundang yang lain begitu, sehingga kita bisa membangun relasi satu sama lain. Karena apa? Karena Yesus menunjukkannya kepada kita. Ketika kita membaca Alkitab, kita dapat menemukan karakter Tuhan juga yang mencari dan menemukan manusia. Di mana dia datang, ya, dia datang kepada Nuh, dia datang kepada Abraham, dia datang kepada Musa, dia datang kepada Daud. Jadi Allah sendiri Tuhan menunjukkan bahwa dia mau mencari manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang lebih dahulu menjangkau kita. Nah, karakter Tuhan itu semoga kita alami juga dalam kehidupan kita, saudara. Yang mau menjangkau orang lain. Tapi kalau kebudayaan agamawi itu bisa menjadi kebudayaan yang jaga image, yang mencoba untuk kita baik-baik di ruangan seperti ini, tetapi di rumah kita menjadi sesuatu yang lain. Saudara, mari kita baca dari Yohanes 1 ini, dari ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1. Dan kemudian di Yohanes 1 ayat 1 ini hampir sama tipenya. Pada mulanya Allah, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Siapa yang mula-mula, saudara? Firman. Siapa yang mula-mula? Firman. Kita manusia, siapapun kita, kaya, miskin, pintar, bodoh, kita bukanlah yang mula-mula. Selama ini orientasi dunia kita mungkin ke diri kita, berpusat pada pikiran kita, rencana kita, padahal ada yang lebih besar. Ya nggak, saudara? Ada yang lebih besar daripada kita, lebih dulu dari kita. Sederhana saja, saudara, mungkin orang tua kita lebih dulu dari kita. Tindakan mereka merupakan sumber untuk kejadian kita. Tapi siapapun orang tua kita, berapa banyak generasi sebelumnya, firman Tuhan katanya pada mulanya adalah firman. Saudara, kalau sejak sering kita mengakui bahwa pada mulanya aku ini tidak ada, ini memberikan beban yang lebih ringan kepada kita. Ya enggak? Aku bukan pusat kehidupan ini. So, inilah bentuk dari suatu kuasa firman Tuhan ketika kita baca, saudara. Pada mulanya. Dan sering orang yang berfokus kepada dirinya ketika dia membaca ini. Kalau firman Tuhan berbicara ke hatinya, dia menyadari it's not all about us. Tetapi tentang firman. Tentang firman yang lebih dahulu. Kita diberikan kesempatan, saudara, untuk firman ini mengubahkan hati kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dan kita ini mestinya dari awal sampai akhir kita ada di perjalanannya dan mengalir kepada apa yang Tuhan inginkan. Dengan pikiran yang jelas bahwa aku ini bukan pada mulanya. Yang pada mulanya itu adalah firman. Yohanes sangat jelas tujuannya sudah dalam menulis kitab Injil ini. Sangat jelas.
Dia katakan di Yohanes 20 ayat 31, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jelas sekali tujuan dia menuliskan kitab Injil ini, saudara. Nah, coba kita lihat, saudara, tentang apa itu yang disebut sebagai firman. Firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu adalah Allah, artinya dia yang berkuasa. Dan kemudian dia bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu tidak diciptakan. Yesus itu tidak diciptakan, dia bersama-sama dengan Allah. Bahkan dikatakan dia adalah penopang segala yang dijadikan. Di dalam dia, ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dulunya saya sering gunakan firman ini sebagai bahan apologetik, tanya jawab dengan orang-orang dari latar belakang Muslim. Mereka sering bertanya, Yesus itu mana disebutkan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah? Ya kan? Dan ini dikatakan firman itu adalah Allah, dan firman itu bukan diciptakan, dia bersama-sama dengan Allah. Tapi ketika kita mempertanyakan atau memberikan jawaban kepada mereka bahwa ini mengatakan, loh ini kan tulisannya Yohanes, ini bukan Yesus sendiri. Mana yang dikatakan Yesus aku adalah Allah dan sembahlah aku? Dan ini biasanya tanya jawab dari orang-orang Muslim, saudara. Memang saudara, kita akan sulit pasti akan menjelaskan orang-orang seperti itu karena mereka belum ditarik oleh Allah. Mereka hanya mau untuk menjebak tapi ada orang-orang yang lain yang hatinya sudah ditarik, disiapkan oleh Allah. Mereka sudah lembut. Ketika kita menjelaskan konteksnya di sini, mereka akan jelas. Saudara, Trinity yang sering kita bicarakan, walaupun Trinitas itu nggak ada di dalam Alkitab itu ya. Trinitas itu digambarkan dari perkataan ini bahwa pada mulanya itu firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ada dua pribadi yang ditunjukkan di sini. Kalau di dalam Kejadian 1 ada satu pribadi lagi, Roh Allah melayang-layang. Kejadian 1 ini. Jadi Trinitas itu memang tidak ada kata-katanya di dalam Alkitab, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah sendiri. Di dalam ayat ini juga dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan kemudian dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yesus ada terang manusia. Barang siapa yang menerima Yesus, dia akan menerima hidup dan menjadi berkat terang bagi manusia. Relasinya gampang sekali, saudara. Ketika Yesus itu dikatakan di dalam dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Kita yang menerima dia ada memiliki hidup dan terang manusia. Amin, saudara. Jelas arah hidup kita. Mengapa kita ada di dunia ini? Kalau ada Yesus. Karena dikatakan dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Masih bingung tentang dari mana asal manusia dan kemana perginya manusia? Terang manusia itu, ketika kita menerima Yesus, kita akan jelas kemana arah kita. Salah satu value daripada Crossway dikatakan setiap orang bisa berperan. Setiap orang awam bisa berperan. Misi Tuhan di tangan orang awam. Artinya kita nggak akan bisa lakukan ini, saudara, kalau kita nggak menangkap bahwa di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. So everyone dari kita, tidak penting latar belakang sekolah kita, tapi potensi kita di dalam Yesus, kita bisa membawa hidup menjadi terang manusia bagi orang lain ketika Yesus itu menjadi pusat dalam kehidupan kita. Amin, saudara? Nah, masalahnya ketika orang mencoba menginjili, ketika orang mencoba untuk memberitakan Yesus kepada orang lain, yang sering jadi masalah adalah yang dilakukan itu adalah informational transaction. Maksudnya begini, ketika kita bertemu dengan orang yang belum percaya, yang kita jelaskan kepada mereka adalah Yesus adalah Tuhan. Kalau kamu terima dia, maka kamu akan menerima hidup yang kekal. Itu hanya
informasi. Orang itu tidak mengenal kita. Makanya sering sekali ketika orang datang ke pabrik-pabrik itu untuk memberitakan tentang Yesus, mereka mentransaksikan informasi yang mereka ketahui tentang Yesus. Kalau mereka menerima baik, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, informational transactions. Tetapi kalau kita melihat bahwa di dalam Yesus itu ada hidup dan hidup itu terang manusia, ada sesuatu yang harus kita perhatikan di sini. Bahwa mereka, orang-orang asing, orang-orang yang belum kita kenal itu, mereka melihat hidup dan melihat terang di dalam diri kita dulu. Jadi it's not about informational transactions di dalam kita mau menjangkau orang. Ibu Dewi akan melihat kalau Ibu Rosni sudah percaya, sudah dibaptis. Ibu Dewi akan melihat ini ada Yesus nggak dalam Ibu Rosni. Ibu Rosni akan beban berat ya. Beban berat ya. Ada terang manusia nggak? Kalau ngomongannya tetap sama seperti yang dulu-dulu ya Ibu Dewi juga ngapain. Kuncinya adalah seperti ini Bu. Dalam Yesus ada hidup. Dan biarlah kita membangun relasi kita dengan Yesus. Menjalankan firman, dia adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah. Saudara, di dalam bahasa Yunaninya asli dari kitab Injil Yohanes ini, pada mulanya adalah logos. Nah, di dalam bahasa Yunaninya logos itu bisa dikatakan perkataan gitu ya. Tetapi ada konteks ketika Yohanes menulis ini, bahwa logos is not just perkataan, speech gitu. Tapi logos itu adalah the mind of God, pikiran Allah, desain, alasan Allah, prinsip-prinsip Allah sendiri. Jadi pada mulanya itu adalah Allah yang mempunyai pikiran gitu. Pikiran-pikiran Allah itu awalnya gitu. Sebagai desain daripada alam semesta dan manusia. Nah, sering sekali saudara kalau kita bicara dengan orang ateis ya, mereka akan mengatakan bahwa saya percaya hukum evolusi, bahwa kita itu diciptakan dari evolusi ya, dari mulai lendir-lendir gitu kan, kemudian ada alam semesta, cuaca dan sebagainya, merubah lendir itu menjadi kera, dan kemudian ada juga pengaruh kera akhirnya dirubah menjadi manusia. Jadi sesuatu yang tidak beraturan yang menyebabkan sesuatu beraturan gitu. Aneh ya? Yang tidak beratur, random gitu, bisa menjadi sesuatu yang teratur. Kan lebih sulit kita untuk mempercayai orang ateis seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di dalam DNA kita aja itu ada semacam informasi yang jelas, mata saya seperti apa, kulit saya seperti apa dan sebagainya gitu. Itu sudah ada intelligent design gitu loh. Di dalam DNA saya gitu. Dan itu bisa diciptakan dari sesuatu lendir yang tidak beraturan, nggak mungkin. It's hard, sulit bagi saya untuk mempercayai hal itu. Jadi bagi orang ateis itu sebenarnya sangat sulit mereka untuk beriman gitu loh. Dari mana bisa terjadi sesuatu yang tidak beraturan menjadi beraturan? Nah, kalau kita melihat ada intelligent design di luar penciptaan, itu lebih masuk akal karena semua ini teratur rapi. Ciptaan Tuhan, seperti yang dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi dan segala telah jadikan. Jadi ada unsur intelligent design di balik semuanya itu, saudara. Nah, kembali kepada dalam Dia ada hidup ini, saudara. Dalam Dia ada hidup terang manusia. Dan kita perlu untuk relasi kepada orang lain, bukan hanya untuk information transaction. This is loh, Jesus itu seperti ini loh, Yesus. Tapi biarlah mereka melihat hidupnya Yesus dalam diri kita. Terang manusia Yesus menjadi. Oleh karena itu apa? Kita perlu membangun relasi dengan Yesus. Marilah, ajakan Tuhan Yesus, marilah. Kita perlu masuk ke tempat yang dalam. Kita harus berani seperti itu, saudara, karena menghidupi Yesus seperti Dia katakan, tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah. So that is the key gitu, kuncinya untuk Yesus hidup di dalam diri kita. Saudara, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengan kata lain, potensi setiap kita sangat besar di tengah dunia. Ketika terang manusia, terang Yesus itu ada dalam diri kita, potensinya sangat besar. Kita mungkin, kita itu dapat menjadi cahaya Kristus di dunia.
Sebagian besar kita mungkin memiliki teman-teman atau saudara yang masih dalam kegelapan. Dan firman Tuhan katakan di sini bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya kita lebih banyak bermanfaat di luar, ya nggak? Di kegelapan ya, terang kita itu akan dilihat, saudara.